Profiling peserta didik. 12 aspek yang ada pada profiling peserta didik. Yang pertama ada aspek kultural, yang kedua ada perkembangan sosial, ketiga ada motivasi, dan keempat ada perkembangan kognitif, kelima ada perkembangan emosi, keenam ada perkembangan moral, ketujuh ada etnik, ke-8 ada minat, ke-9 ada perkembangan motorik, ke-10 ada gaya belajar, ke-11 ada kemampuan awal, dan yang 12 ada status sosial. Yang pertama ada aspek kultural. Meskipun telah memiliki jargon Sumpah Pemuda yang mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi yaitu adalah kelas yang multikultural. Yang kedua ada aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik merupakan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat. Kemampuan untuk saling berkomunikasi dan kerjasama. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dapat kita lihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Ketiga ada aspek motivasi. Suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau biasa disebut sebagai motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar diri sendiri atau motivasi ekstrinsik. Di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan, meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Seseorang memiliki motivasi tinggi atau tidak dalam belajarnya dapat terlihat dari 3 hal. Yang pertama ada kualitas keterlibatannya, yang kedua ada perasaan dan keterlibatan aktif peserta didik, ketiga ada upaya peserta didik untuk senantiasa memelihara atau menjaga motivasi yang dimiliki. Keempat ada aspek perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Aspek perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Aspek selanjutnya adalah aspek perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif, seperti baik buruk, benar salah, pasti tidak, pantas, wajar, tidak wajar, layak, tidak layak, dan sejenisnya. Moralitas dalam diri peserta didik dapat tingkat yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya. Aspek etnik. Negara Indonesia merupakan negara yang luas wilayah dan kaya akan etniknya. Namun berkat perkembangan alat transportasi yang semakin modern, maka seolah tidak ada batas antar daerah atau suku, dan juga tidak ada kesulitan menuju daerah lain untuk bersekolah, sehingga dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali.
Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Seorang pendidik yang menghadapi peserta didikannya satu etnik di kelasnya tentunya tidak sesulit yang multi etnik. Selanjutnya adalah aspek kemampuan awal. Kemampuan awal atau entry behavior menurut Ali tahun 1984 halaman 54 merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu. Aspek gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi. Selanjutnya adalah aspek perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan suatu proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkatkan dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan aspek status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda di setiap peserta didik.